Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi dari The Crypto Time. Jadi dalam perkembangan signifikan untuk pasar cryptocurrency, Nasdaq baru saja mengajukan formulir 19B4 kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat untuk mencatatkan dan memperdagangkan Grayscale Spot Hedera ETF, teman-teman. Jadi langkah ini telah memicu antusiasme besar di komunitas kripto, terutama di kalangan para penggemar Hedera Hashgraph, karena berpotensi membuka pintu bagi adopsi institusional terhadap Hedera Hashgraph, teman-teman. Jadi dalam 7 hari terakhir, harga Hedera itu melonjak mengalami kenaikan sampai 17,5%, mencerminkan kepercayaan investor yang semakin meningkat, teman-teman. Jadi sebelum sebuah ETF dapat diperdagangkan di bursa saham utama seperti Nasdaq, maka ia harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari SEC. Jadi formulir 19B4 adalah dokumen peraturan penting yang diajukan oleh bursa saham untuk memperkenalkan produk investasi baru termasuk ETF, teman-teman. Jadi pengajuan formulir ini menandai awal dari proses persetujuan resmi. Jadi meskipun waktu persetujuan dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas produk dan evaluasi dari SEC, teman-teman. Jadi proses ini akan melibatkan peninjauan menyeluruh terhadap struktur produk, kemudian resiko pasar, dan mekanisme perlindungan investor, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, mengapa ETF Hedera Hashgraph atau HABAR ini memiliki peluang besar untuk disetujui, teman-teman? Ya. Jadi ini bukan pertama kalinya Nasdaq mengajukan permohonan untuk ETF HABAR. Sebelumnya formulir serupa itu diajukan atas nama Canary Capital untuk ETF Hedera Spot, menunjukkan upaya berkelanjutan untuk membawa produk berbasis HABAR ke pasar, teman-teman. Jadi ada seorang analis ETF ternama yang bernama Eric Balchunas itu menunjukkan bahwa ETF Hedera dan Litecoin itu memiliki peluang besar untuk mendapatkan persetujuan dibandingkan altcoin lainnya. Jadi hal ini didorong oleh beberapa faktor, teman-teman. Yang pertama adalah kepatuhan regulator. Jadi Hedera Hashgraph itu telah bekerja keras untuk memastikan bahwa teknologinya sesuai dengan standar regulasi global. Kemudian adopsi perusahaan, kita semua tahu bahwa teknologi Hedera telah digunakan oleh berbagai perusahaan besar, terutama yang ada di Amerika Serikat, seperti Dell Technology, kemudian Google, dan Boeing sebagai bagian dari Dewan Pengawas Hedera, teman-teman. Kemudian mekanisme konsensus Hashgraph yang digunakan oleh Hedera itu menawarkan transaksi yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih hemat biaya dibandingkan blockchain tradisional, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pengajuan Nasdaq untuk Grayscale Spot Hedera ETF adalah langkah besar yang dapat membentuk masa depan HABAR. Jika disetujui, maka ETF ini berpotensi membawa Hedera ke level baru dalam hal adopsi institusional, likuiditas, dan legitimasi pasar, teman-teman. Oke teman-teman, dengan adanya informasi positif ini di mana Nasdaq mengajukan ETF kepada SEC, kita akan lihat apa dampaknya terhadap pergerakan harga dari Hedera, teman-teman. Jadi pada hari ini kita lihat karena adanya informasi tersebut, Hedera Hashgraph harganya mengalami kenaikan sebesar 11,86% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 0,0
2541 US dollar. Kemudian nilai kapitalisasi pasarnya itu menempati peringkat ke-12 dari 10.791 proyek kripto yang aktif di CoinMarketCap. Hedera menempati peringkat ke-12, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini untuk market kapitalnya ada di angka 10,66 miliar US dollar dan volume 24 jamnya mengalami kenaikan sebesar 9,7%, teman-teman. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi 910 juta US dollar. Kemudian untuk total supply dan maksimal supply dari Hedera itu hanya sedikit, teman-teman, hanya ada di angka 50 miliar. Kemudian untuk sirkulasi supply-nya ada di angka 41,9 miliar Hedera, teman-teman. Kemudian kita akan cek untuk harga ATH. Jadi harga ATH dari Hedera pada tanggal 16 September 2021 itu Hedera sempat menembus harga sekitar 0,5701, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari sini berarti sedang diskon 56%. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Hedera Hashgraph? Kita akan cek menggunakan indikator teknikal, tetapi seperti biasa saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan investasi di Hedera, silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kalau kita melihat di Fibonacci retracement, maka area ideal untuk kita melakukan pembelian itu ada di angka 0,21 atau 0,17, teman-teman. Itu adalah area aman untuk kita melakukan pembelian Hedera. Namun kalau teman-teman berpola pikir kontrarian, artinya meyakini terhadap fundamental yang kuat dari Hedera, kalau teman-teman mau melakukan pembelian pada hari ini, maka kebijakan itu saya serahkan kepada teman-teman masing-masing. Namun saran saya, lakukan Dior dan investigasi secara mandiri sebelum Anda memutuskan untuk investasi di dalam koin Hedera Hashgraph. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya pribadi juga telah menyimpan beberapa koin Hedera. Semoga pengajuan Nasdaq ini bisa di ACC oleh SEC, teman-teman, sehingga harga akan bergerak sesuai dengan ekspektasi kita semua. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.